Urus negara jangan seperti urus bisnis. Mari kita coba mengartikan foreign direct investment versi Sontoloyo, banyak pengamat bisnis, atau bahkan ekonom, yang mendukung dan memberi karpet merah pada investor asing untuk masuk ke Indonesia, sementara saya, anti banget dengan investasi asing, apalagi uang asing. Menurut mereka, karena Indonesia tidak punya uang, maka jalan membangun ekonomi hanya dua, pertama, pinjam atau utang. Kedua, foreign direct investment atau investasi asing masuk. Langsung, kenapa uang sih yang jadi fokus? Bisnis atau ekonomi itu bukan sekadar uang. Kalau mengelola negara, jangan hanya paham uang saja, tetapi juga harus paham yang namanya benefit. Baiklah. Karena mereka yang punya pendapat ini adalah mereka yang punya jabatan. Mereka menempel sama orang yang sederhana dan polos ini. Lalu mereka di sekeliling yang di Pertuan Agung itu pun memasukkan ide ke sang penguasa. Kagum sih pasti, keren lah presentasinya, termasuk pengalaman masa lalu mereka terlihat mengkilap. Wong namanya nggak tahu banyak data masa lalu, orang sekitar beliau yang terang saja di permukaan terlihat kinclong. Kalau saya yang ditanya, bagaimana pendapat saya tentang investasi asing masuk langsung? Saya pasti uring-uringan ora keruan, ditambah geblek-geblekin, ini metode macam apa ini? Alasan saya bereaksi begitu, begini kira-kira, kita punya uang, teknologi, dan pasar. Apa yang kurang? Hanya bahan baku, katakanlah di sebuah daerah yang terletak di ujung Sulawesi, ada nikel, misalnya, maka masuklah uang saya, masuk mesin saya, masuk orang-orang saya, anggap saja saya investasikan 1 triliun rupiah, bangun pabrik dan tambang di lokasi tersebut, bahan baku nikel. Karena saya yang beli, saya tentukan harganya as 22 ton. Dengan harga ini, saya tahu sekali penambang tidak rugi. Harganya sekitar as 18-19 per ton. Untung 3 as dolar itu sudah cukup buat menambang. Lalu, saya masukkan untuk diproses jadi OCD atau apapun yang saya butuhkan. Dan saya ekspor ke luar negeri misalnya negara asal saya Korea. Begitu, saya targetkan, kira-kira 7 tahun investasi saya balik modal. Dan, anggaplah benar saja tahun ke-7 balik modal. Lalu saya tanya daerah tersebut, untung apa kalian? As 3 ton. Selama 15 tahun, bakal saya keduk habis investasinya. Setelah habis, saya bawa barang tadi, saya copot dan refurbish, bawa ke negara lain misalnya Kongo, Afrika. Mesin bekas tersebut, saya rekondisikan jadi baru lagi. Yang rotating saya ganti baru, yang statis saya pakai. Saya ganti PLC pemrogramannya. Eits, sebentar. Yang saya bawa ke Sulawesi sebenarnya barang bekas rekondisi juga. Nilai aslinya MAH cuma 200 miliar rupiah. Tapi saya harus bilang 1 triliun rupiah. Jadi kesannya 7-9 tahun balik modalnya. Padahal MAH tahun kedua juga sudah balik itu duit. Wilayah lokal, cuma saya beli sedikit saja lahannya. Sisanya ambil bahan baku milik orang sekitar. Begitu habis, wilayah tersebut jadi kota hantu. Lahan tambangnya bolong-bolong dan gak bisa diapa-apain lagi. Terus saya kan ceritanya orang Korea nih, emangnya saya pikirin? Tinggal pindah aja ke Kongo. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaan utamanya, di mana untungnya yang katanya foreign direct investment itu? Menguntungkan bagi Indonesia, atau hanya sebagian orang yang dekat dengan kekuasaan? Bener deh, untuk siapa nih? Mereka bawa masuk cuma sesaat doang menyuplai bahan baku. Tapi tukerannya itu loh, nggak ada benefitnya sama sekali buat kita. 12 Maret 2019